Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Lockwood and Co. Series ini akan menceritakan masa di mana dunia telah dihadapkan dengan bencana mengerikan. Bukan virus, bukan penyakit, bukan jamur, tetapi bencana serangan makhluk halus atau hantu. Ini dimulai sejak 50 tahun yang lalu, di mana para makhluk halus mulai meneror dan menyerang manusia. Jika manusia sampai tersentuh oleh makhluk halus ini, maka manusia bisa mati. Mereka datang meneror setiap malam. Sangat berbahaya karena manusia biasa tidak dapat melihat wujudnya. Namun ketika matahari terbit, para hantu ini menghilang. Untungnya, sebagian remaja dilahirkan berbakat. Bakat yang dimaksud adalah bisa melihat, mendengar, atau merasakan makhluk halus. Beberapa agensi dibuat untuk menampung para remaja ini. Mereka dilatih dan ditugaskan untuk memburu serta menyingkirkan para makhluk halus. Jika tugas berhasil, mereka akan dibayar. Tapi pekerjaan memburu hantu ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini adalah pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa. Inilah alur cerita Lockwood and Co. Pada pembukaan film memperlihatkan dua orang anak muda bernama Lockwood dan Lucy. Mereka mendapatkan panggilan dari seorang wanita tua bernama Nenek Hope. Dia meminta Lockwood dan Lucy untuk menyingkirkan hantu mendiang suaminya yang berada di bekas rumahnya itu. Karena dia akan menjual rumah tersebut, dia tidak mau pembeli rumahnya nanti merasakan teror dari hantu mendiang suaminya. Diketahui suaminya Nenek Hope meninggal di rumah tersebut karena terjatuh dari tangga. Setelah memberikan kunci rumah, Nenek Hope pun pergi karena sebentar lagi akan maghrib. Nenek Hope harus segera berlindung. Masuklah Lockwood dan Lucy ke rumah angker tersebut. Kemampuan Lockwood adalah bisa melihat pendar kematian. Jadi dirinya bisa melihat pendar kematian mendiang suaminya Nenek Hope yang berada di bawah tangga. Sedangkan Lucy, kemampuannya adalah bisa mendengar dan merasakan. Dia mendengar suara ketukan dari lantai atas. Pergilah mereka berdua ke lantai atas. Tanpa disangka, Lockwood menemukan pendar kematian lain di sebuah ruangan. Kematian pertama yang terjadi lebih lama dan tidak ada hubungannya dengan Nenek Hope. Menurut pengamatan Lockwood, pendar kematian ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Ketika Lucy memanggilnya, Lockwood segera keluar. Ternyata Lucy melihat sosok makhluk halus yang menyerupai wanita datang ke arah mereka. Lucy memejamkan matanya dan berusaha mendengarkan apa yang dikatakan sosok makhluk halus ini. Sosok itu seperti mengatakan, "Lepaskan aku, lepaskan aku." Lalu, "She's in pain." Of course she's dead. Why not have a go before she gets any closer? Tiga tahun yang lalu, di sebuah kota kecil ada sebuah agensi pemburu hantu yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Pak Jacobs. Nama agensi itu adalah Jacobs and Co. Di sana ada seorang ibu yang sedang mengantarkan putrinya untuk bekerja di agensi tersebut. Itu adalah Lucy dan ibunya. Kata ibunya Lucy sangat berbakat dalam mendengar dan merasakan keberadaan makhluk halus. Jadi Lucy pun langsung diterima. Tetapi sepertinya ibunya Lucy ini tidak peduli akan bahaya yang akan menimpa putrinya dalam pekerjaan tersebut. Yang dia pedulikan hanyalah uang. Di agensi tersebut, Lucy bertemu dengan orang-orang baru. Para anak-anak muda yang memiliki bakat seperti dirinya. Di sana Lucy berteman baik dengan seorang gadis bernama Nori. Sebelum diterjunkan dalam misi, Lucy dan para anak-anak muda lainnya di agensi itu tentu diberikan pengetahuan dan pelatihan terlebih dahulu. Seperti diajari caranya untuk membuat bom garam dan diajari untuk menggunakan pedang rapier. Pedang ini sangat penting bagi kelangsungan hidup seorang agen. Pedang rapier akan menjadi pelindung agen untuk makhluk halus. Makhluk halus dapat ditangkal dengan garam, besi, dan perak. Jadi pedang rapier ini bisa terbuat dari besi ataupun perak.
Kemudian mereka juga diberikan pengetahuan bahwa makhluk halus dibedakan menjadi 3 tipe berdasarkan kekuatannya. Makhluk halus tipe 1 adalah yang cukup lemah. Lalu makhluk halus tipe 2 yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir ada makhluk halus tipe 3. Tipe 3 ini aku belum tahu kuat atau tidak guys. Tapi keunggulannya adalah makhluk halus tipe 3 bisa berbicara langsung dengan orang yang memiliki bakat istimewa. Dan perlu digarisbawahi, hanya 1 orang yang pernah berbicara dengan hantu tipe 3, yaitu Marissa Fitz, pendiri agensi Fitz yang terkenal itu. Singkatnya, setelah menjalani pelatihan, Lucy dan kawan-kawan diterjunkan dalam misi pertama mereka untuk menyingkirkan 1 makhluk halus di sebuah kamar motel. Di sana, Lucy lah orang pertama yang menyadari keberadaan makhluk halus tersebut. Dan mereka berhasil dalam misi tersebut karena Lucy. Neutralize it. Singkat cerita, misi lainnya yaitu di sebuah sekolah, Lucy dan kawan-kawan juga kembali berhasil karena Lucy. Singkat cerita, 3 tahun berlalu. Lucy berhasil lulus dari kelas 3. Selama 3 tahun ini Lucy menjalankan semua tugasnya dengan baik. Ketika lulus kelas 3, ia mendapatkan pedang rapier yang dibuat khusus untuk dirinya. Sedikit info, untuk para pemburu hantu pemula, mereka akan mendapatkan kelas dari 1 sampai 4. Jika sudah lulus kelas 4, maka mereka akan diterjunkan untuk memburu makhluk halus tipe 2. Jadi ya, sekarang Lucy dan kawan-kawan hanya ditugaskan untuk menyingkirkan makhluk halus tipe 1 saja. Lucy dan Nori sendiri mereka punya tujuan. Mereka ingin pergi ke London tahun depan setelah lulus kelas 4. Cita-cita mereka adalah melamar pekerjaan ke agensi pemburu hantu besar seperti agensi Fitz atau agensi Rothwell. Dan mereka berdua akan mendapatkan uang untuk diri sendiri. Itu adalah impian terbesar Lucy dan Nori. Di suatu malam, Pak Jacobs mengantarkan kelompok Lucy untuk menyingkirkan makhluk halus di sebuah bangunan pabrik. Dari laporan yang mereka terima tentang gangguan yang ada di sana, Pak Jacobs menyimpulkan kalau makhluk halus ini adalah tipe 1. Pak Jacobs hanya mengantarkan sampai pintu gerbang. Dia akan menunggu di sana. Sedikit informasi lagi guys, mereka para orang-orang yang punya bakat goib ini hanya memiliki kemampuan sementara saja. Semakin mereka beranjak dewasa, maka akan semakin memudar kemampuan mereka. Jadi saat ini Pak Jacob sudah tidak memiliki bakatnya. Ia sudah tidak bisa melihat makhluk halus. Masuklah para anak-anak muda itu ke bangunan menyeramkan tersebut. Untuk bisa menyingkirkan 1 makhluk halus, mereka harus menemukan makhluk tersebut terlebih dahulu. Dengan begitu mereka akan bisa lebih mudah menemukan sumbernya. Tapi si hantu tidak akan diam saja dan akan selalu berusaha menyerang. Jadi berhati-hatilah. Ketika mereka semua sedang mencari, Lucy mulai mendengar suara anak kecil yang menangis. Tapi kemudian suaranya berubah menjadi mengerikan. Di momen itu Lucy dan kawan-kawannya melihat sesosok makhluk halus di lorong. Awalnya makhluk itu terduduk, kemudian bangkit berdiri dan berlari bersembunyi. Perasaan Lucy tidak enak. Ia merasa kalau hantu kali ini bukanlah tipe 1, melainkan tipe 2. Dan mereka semua belum siap. Kita kembali saja dan melapor pada Pak Jacobs, sarannya Lucy. Namun teman-temannya tidak setuju karena takut kehilangan hantu barusan. Ini kesempatan untuk mengejarnya. Jadi mereka menyuruh Lucy saja yang melapor pada Pak Jacobs. Dengan percaya diri mereka semua pergi mengejar sosok makhluk halus itu. Sedangkan Lucy pergi keluar untuk melaporkannya kepada Pak Jacobs. Mereka harus memanggil seluruh agen karena ini adalah makhluk halus tipe 2. Akan tetapi, Pak Jacobs tidak mempercayai Lucy karena Lucy juga tidak punya bukti kalau mereka berhadapan dengan hantu tipe 2. Kau tidak bisa menyimpulkan sesuatu hanya dari perasaanmu saja, Lucy. Kembalilah dan lakukan tugasmu dengan benar, perintah Pak Jacobs. Lucy dengan terpaksa kembali ke bangunan itu. Tapi baru saja masuk, ia sudah mendengar suara jeritan teman-temannya. Nori berada di lorong, terdiam mematung. Lucy bergegas berlari untuk menariknya keluar dari lorong tersebut.
Lihatlah betapa mengerikannya plasma hantu tipe 2 ini. Lucy segera menutup pintu lorong, tidak mau membiarkan makhluk itu keluar. Pak Jacobs berada di ambang pintu bangunan, terkejut menyaksikannya. Lucy berteriak meminta tolong agar teman-temannya diselamatkan. Namun Pak Jacobs yang pengecut malah melarikan diri. Singkat cerita, semua teman-temannya Lucy diceritakan meninggoy dalam tragedi tersebut, kecuali Nori. Tapi Nori keadaannya tidak lebih baik. Dia tidak sadarkan diri dengan kedua mata yang memutih. Kondisi itu disebut dengan terjerat hantu. Untuk para orang tua yang kehilangan anak-anak mereka diberikan kompensasi ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi. Di pengadilan, Pak Jacobs memberikan kesaksian palsu. Ia mengarang cerita kalau yang terjadi kepada teman-temannya Lucy itu adalah salahnya Lucy, karena Lucy yang tidak melapor padanya. Jelas-jelas berbanding terbalik dengan kenyataannya ya. Dan karena hal itu, Pak Jacobs tidak dikenai sanksi pidana apapun. Lucy tentu saja sangat marah dan menceritakan yang sesungguhnya. Tapi sepertinya orang-orang lebih percaya kepada sosok Pak Jacobs, termasuk ibunya Lucy sendiri. Ibunya Lucy bahkan akan mengajak Lucy besok pagi untuk menemui Pak Jacobs dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan Lucy. Ibunya Lucy tidak mau kalau Lucy sampai dikeluarkan dari agensi Jacobs. Mendengar hal itu, Lucy menjadi marah. Ibunya bahkan tidak memikirkan Nori, sahabatnya yang kini tidak bisa hidup normal lagi. Lucy marah karena ia merasa ibunya ini tidak menyayangi dirinya. Pagi-pagi sekali, Lucy memutuskan untuk kabur dari rumah. Dia berencana untuk pergi ke London, merantau dan bekerja untuk dirinya sendiri. Lucy pergi ke London dengan menaiki sebuah kereta. Singkatnya, setelah sampai di sana, Lucy langsung mencoba untuk mengunjungi gedung agensi paling ternama, yaitu agensi Fitz. Tetapi Lucy langsung mendapatkan penolakan dikarenakan Lucy tidak punya dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti sertifikat lulus kelas 4, rekomendasi, dan surat izin orang tua. Tidak menyerah, Lucy juga mencoba melamar di agensi Rothwell. Tentu saja kembali mendapat penolakan. Hingga waktu menunjukkan pukul 2 siang, Lucy sudah mengunjungi semua agensi yang ia tulis di list catatan. Semua agensi menolaknya. Tapi, ia masih belum mengunjungi satu agensi lagi yang bernama Lockwood & Co. Tanpa membuang banyak waktu, gadis itu segera bergegas menuju ke alamat yang tertera di iklan lowongannya. Sampailah dia di gedung Lockwood & Co yang lebih terlihat seperti apartemen biasa, bukan gedung mewah. Pada saat itu Lockwood & Co sedang mewawancarai kandidat pelamar terakhir yang langsung berlari ketakutan saat Lockwood mengetesnya. Inilah pertemuan pertama mereka, Lockwood dan Lucy. Agensi Lockwood & Co baru dirintis selama 3 bulan. Dengan beranggotakan 2 orang saja, Lockwood dan George. George ini seseorang yang pintar dan jenius. Dia bertugas untuk mengumpulkan informasi. Tapi dia juga berbakat melihat dan merasakan makhluk halus. Lockwood adalah orang yang memilih karyawannya dengan ketat. Selama 3 bulan ini dia belum menerima satupun orang sebagai anggota agensinya. Jadi apakah Lucy akan diterima? Lockwood memberikan tes dengan menunjukkan 4 benda. Dan kandidatnya harus menceritakan apa yang dia rasakan saat melihat atau menyentuh ke-4 benda itu. Pertama, benda yang sangat mengerikan ditunjukkan untuk mengetes keberanian dari kandidat. Lucy lolos, tidak melarikan diri seperti kandidat tadi. Lalu benda kedua ini adalah peninggalannya pamannya Lockwood yang sudah meninggal. Tidak ada hal yang angker dari benda kedua ini. Lucy dengan mudah bisa mendeskripsikannya. Kemudian benda ketiga adalah sebuah jam tangan, yang saat disentuh oleh Lucy, ia tampak sangat tidak tahan merasakan sesuatu yang terekam pada jam tangan tersebut. Sesuatu yang sangat mengerikan dan kejam. Lucy lagi-lagi bisa merasakannya. Dan benda terakhir, sebuah gelas. Lucy tidak bisa merasakan apa-apa dari gelas tersebut, karena sebenarnya itu merupakan gelas sikat gigi milik George. Itulah tesnya. Lockwood banyak menolak kandidat karena kebanyakan dari mereka mengarang cerita lain saat menyentuh ke-4 benda tadi.
Bahkan dari kebanyakan kandidat, mereka menyebut gelas sikat gigi George sangat berhantu dan angker. Jelas itu sangat lucu. Lucy pun diterima di agensi Lockwood & Co. Meskipun kini mereka hanya beranggotakan 3 orang, independen dan bukan agensi yang bergengsi, namun Lockwood yakin kalau suatu saat nanti, agensi mereka akan menjadi salah satu agensi paling terkenal dari kota London. Setelah itu, Lockwood mengajak Lucy untuk room tour sebentar markas mereka. Lockwood menunjukkan dapur tempat mereka nantinya bisa melakukan rapat, bertukar ide, dan juga makan. Kemudian ada ruang bawah tanah di mana di sana ada tempat latihan dan juga tempat George untuk menggali dan menyimpan informasi. Serta di ruang bawah tanah itu juga ada ruangan penuh persenjataan milik Lockwood & Co. Senjata khusus untuk memberantas para makhluk halus. Tapi ada satu ruangan di rumah tersebut yang tidak boleh untuk Lucy dekati apalagi sampai masuk. George juga tidak diperbolehkan untuk memasuki ruangan tersebut. Lockwood bilang ruangan itu pribadi dan tidak ada hal yang berguna atau perlu diketahui di dalam sana. Lockwood tidak menjelaskan ada apa di dalamnya, yang jelas tidak bolehlah ke sana. Scene lalu melanjutkan yang tadi. Saat Lucy hampir terjatuh dari lantai 2 karena hantu tipe 2, dia berpegangan pada bingkai sebuah lukisan. Saat si hantu hendak menyerang Lucy, Lockwood tidak berdiam diri saja dan berusaha menyerang si hantu dengan pedang rapiernya. Hold on, Lucy! Untungnya, perlawanan yang dilakukan oleh Lockwood berhasil membuat hantu itu pergi menghilang. Dan Lockwood pun langsung menolong Lucy. Lockwood menduga gangguan di rumah ini bukanlah berasal dari mendiang suami Nenek Hope, melainkan dari orang pertama yang meninggal di rumah ini. Dari pendar kematian yang dilihatnya, Lockwood yakin orang pertama ini meninggal karena dibunuh. Dan Nenek Hope dengan suaminya tidak ada hubungan apapun dengan ini karena Nenek Hope dan suaminya itu baru membeli dan pindah ke rumah ini selama beberapa bulan. Lucy segera bertanya kemanakah perginya hantu tadi. Lockwood menceritakan kalau si hantu menghilang ke dalam tembok. Yakinlah Lucy di situ kalau sumbernya berada di dalam tembok. Mereka berdua segera membuat pertahanan dari bubuk besi. Itu bisa melindungi mereka dari serangan hantu. Tapi seharusnya mereka membawa rantai untuk membuat pertahanan yang lebih kuat. Saat Lockwood dan Lucy mulai menghancurkan tembok, kaki Lockwood tanpa sengaja merusak lingkaran bubuk besi. Ketika Lucy hendak memperbaikinya, hantu tadi kembali muncul. Dengan kekuatannya ia menutup dan mengunci pintu-pintu yang berada di ruangan tersebut. Lucy di situ berusaha menahan si hantu dengan pedang rapier, sementara Lockwood melanjutkan menghancurkan tembok. Namun, melihat kesempatan datang, si hantu dengan segera melayang hendak menyerang Lockwood. Namun Lucy mengambil langkah untuk melemparkan suar magnesium pada makhluk halus itu untuk menyelamatkan Lockwood. Hal itu berhasil, tapi akibatnya adalah percikan suarnya mulai membakar kertas-kertas dan buku-buku di ruangan tersebut. Di momen itu mereka berdua melihat kalau di dalam tembok terdapat mayat seorang wanita yang sudah membusuk dan mengering. Ternyata sumbernya adalah itu. Lucy segera menutupinya dengan jaring perak, seketika si hantu pun menghilang. Sumbernya berhasil diamankan, tapi Lucy mampu mendengar sesuatu. Seakan roh wanita itu terus meneriakan, "Lepaskan aku, lepaskan aku." Karena merasa ada yang tidak beres, Lucy lantas mengambil cincin yang berada di jari tangan mayat wanita itu sebelum pergi. Tidak ada jalan keluar bagi Lockwood dan Lucy selain melompat dari balkon, karena api juga sudah menyambar ke seluruh bangunan. You must be mad. We're way too high. We break our legs. We should jump while there's still something left to jump from. Lockwood & Co bersambung, berlanjut ke episode 2. Inilah Lockwood & Co episode 2. Lucy sempat tak sadarkan diri selama beberapa saat. Ketika ia terbangun, kebakaran sudah merajalela dan pihak di Prague sudah berdatangan.
Singkat cerita, Lockwood kini sedang berada di sebuah ruangan bersama dengan seorang inspektur dari Deep Rec bernama Pak Barnes. Sedikit informasi, Deep Rec yang kepanjangannya adalah Department of Psychical Research and Control adalah semacam organisasi kepolisian namun khusus menangani kasus-kasus makhluk halus. Inspektur Barnes memberikan surat sanksi dari Nenek Hope kepada Lockwood karena sudah membuat rumahnya terbakar. Dendanya sebesar 60.000 pounds atau sekitar 1 miliar rupiah dan Lockwood harus membayarnya dalam 2 minggu. Kalau tidak bisa membayar, maka pengacara akan menutup agensinya Lockwood. Oh sial, dari manakah Lockwood bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam 2 minggu? Sementara itu, Lucy terbangun di rumah sakit Deep Rec. Seorang suster memberitahunya kalau ia sudah menelepon ibunya Lucy. Mendengar itu, Lucy sempat panik, takut ibunya tahu keberadaannya. Tapi Mbak Suster mengatakan kalau ibunya Lucy bahkan tidak bertanya di mana Lucy berada dan kedengarannya sangat sibuk. Lucy di situ antara merasa lega dan juga sedih. Setelah si Mbak Suster pergi, Lucy langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Singkat cerita, Lucy sudah sampai lagi ke markas Lockwood & Co. Di rumah hanya ada George. Lockwood belum kembali. George sedikit marah dan kesal karena sebelumnya Lockwood dan Lucy tidak mau menunggu penelitiannya selesai. Dan mereka langsung saja pergi ke rumahnya Nenek Hope. Padahal George sudah menyadari kalau gangguan di rumah itu bukanlah hantu pria tua mendiang suami Nenek Hope. Lalu di situ Lucy melihat koran yang diteliti oleh George. Ada foto seorang wanita hilang. Lucy yakin wanita ini adalah hantu yang ada di rumah Nenek Hope. Karena ketika tidak sadarkan diri, Lucy sempat melihat sosok wanita ini di dalam mimpinya. George berkata namanya adalah Annabelle Ward, seorang bintang selebriti 80-an yang kala itu naik daun, tapi tiba-tiba menghilang dan tak pernah ditemukan sampai sekarang. Tak lama kemudian, Lockwood pulang. Dia sepertinya sangat tertekan. Ia hanya menyapa Lucy dan George, setelah itu pergi untuk langsung tertidur. Singkat cerita, pada malam harinya saat Lucy tertidur, dia kan masih memegangi cincinnya Annabelle Ward. Lucy tidak sengaja menjatuhkannya ke lantai. Tepat setelah cincin itu terjatuh, muncullah sesosok makhluk halus yang tak lain dan tak bukan adalah hantu Annabelle. Tapi warnanya putih, berbeda dengan saat di rumah Nenek Hope warnanya kekuningan. Hantu itu melayang di atas tubuh Lucy, tapi tidak menyentuhnya, seakan membangunkannya. Dan Lucy pun terbangun. Namun, If you hurt me, I can't help you. Let me go. Lucy berlari ke bawah segera membangunkan Lockwood yang tertidur, menjelaskan apa yang terjadi di atas. Setelah itu mereka berdua lantas membangunkan George juga. George lalu bersiap dengan persenjataan lengkap, tapi tidak pakai celana dia. Katanya celana adalah untuk orang-orang pengecut. Ada-ada saja. Pergilah mereka bertiga ke kamarnya Lucy untuk memeriksa hantu Annabelle. Lockwood dan George sedikit tidak habis pikir bagaimana bisa hantu Annabelle bisa sampai kemari. Padahal bahkan sumbernya yaitu mayat Annabelle sudah diamankan, ditutupi jaring perak. Mereka tidak tahu kalau sumbernya adalah cincin Annabelle. Ketika hantu Annabelle muncul, Lockwood, Lucy, dan George pun harus berusaha bekerja sama untuk melawan hantu nakal itu. Sembari harus mencari tahu sumbernya dari mana. Untungnya sih Lucy bisa mengingat tentang cincin yang ia ambil dari mayat Annabelle Ward. George, switch. Setelah berhasil mengamankan sumbernya yaitu cincin Annabelle, mereka bertiga sepakat untuk menyelidiki sebenarnya siapakah yang membunuh Annabelle Ward dan menaruh mayat wanita malang itu di dalam tembok cerobong asap. Dengan persiapan yang matang, Lucy duduk di sebuah kursi sembari menggenggam cincin Annabelle Ward. Lucy harus merasakannya, apa yang terjadi saat Annabelle mati. Kurang lebih begini yang dikatakan oleh Lucy. Aku mendengar lantunan lagu di sebuah kamar.
Annabelle sangat menyukainya. Dia sedang bersama kekasihnya dan mereka berdansa. Tapi kekasihnya tiba-tiba marah. Dia merasa cemburu. Pria itu mencekik Annabelle sampai mati. Tepat setelah Lucy mengatakan itu, ia juga mulai merasakan rasa sakit di lehernya. Lockwood dan George panik. Hingga pada akhirnya George mengambil langkah untuk membuka tirai jendela. Untungnya matahari sudah terbit. Dan Lockwood pada akhirnya menceritakan pada dua rekannya itu tentang denda yang dilayangkan Nenek Hope sebesar 60.000 pounds. Mendengar itu George dan Lucy terkejut bukan main. Bagaimana cara mereka untuk membayarnya dalam waktu 2 minggu? Kalau pinjam ke bank juga nggak bisa. Lockwood sudah meminjam uang di bank awal-awal buat modal agensi dengan jaminan rumahnya ini. Tapi di situ Lockwood punya ide brilian, yaitu mereka harus memecahkan kasus Annabelle Ward. Annabelle Ward adalah selebriti yang sangat terkenal pada masanya. Jika mereka bisa menyelesaikan kasus pembunuhannya, maka nama baik agensi Lockwood & Co pasti bisa kembali bersih. Selain itu, pastinya mereka bisa mendapatkan imbalan uang lebih dari 60.000 pounds. Kini mereka hanya perlu mengetahui siapa kekasihnya Annabelle Ward itu. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca seluruh arsip tentang Annabelle Ward di gedung arsip Britania Raya. Setelah berjam-jam menyelidiki, mereka mendapatkan sebuah fakta bahwa dulu Annabelle Ward sempat memerankan karakter Ophelia dalam sebuah drama. Nah, di koran itu digosipkan kalau Annabelle Ward menjalin hubungan dengan lawan mainnya di drama tersebut, seorang aktor bernama Hugo Black yang memerankan karakter Pangeran Hamlet. Waktu itu media tidak sengaja melihat Hugo Black yang makan malam intim bersama dengan Annabelle Ward di sebuah restoran pribadi, sehingga gosip itu pun beredar. Tepat setelah menghilangnya Annabelle, Hugo tentu saja ditangkap oleh polisi dan dia ditahan sebagai tersangka, tapi kemudian dibebaskan karena tidak ada bukti apapun untuk menahannya. Tidak ada bukti dan tidak ada mayat. Di momen ini, Lucy, Lockwood, dan George pun senyum karena mereka berhasil menemukan siapa pembunuh Annabelle. Pastilah kekasihnya Annabelle itu yaitu Hugo Black. Kini mereka hanya tinggal mencari bukti untuk memenjarakan Hugo Black. Lalu di sana mereka sempat bertemu dengan sekelompok agensi Fitz yang sombong dan sempat mengejek-ejek agensi Lockwood. Sepertinya Lockwood dan mereka sudah saling mengenal. Lockwood pun segera memberi paham dengan menunjukkan perbedaan kemampuan antara dirinya dengan orang sombong bernama Kipps itu. My name's Lockwood. Her name's Lucy. Yes, you do. No, I don't. Karena berhasil mendapatkan secerca harapan, Lockwood mentraktir Lucy dan George makan. Tapi dirinya tidak ikut. Karena ada sesuatu hal yang harus dilakukannya. Ternyata Lockwood memanggil TV nasional untuk meliputnya. Lockwood masuk berita. Dia dengan bangga mengatakan bahwa ia dan agensinya sedang menyelidiki kasus pembunuhan Annabelle Ward yang terkenal itu dan menghilang 40 tahun yang lalu. Lockwood mengatakan penyelidikan mereka tinggal selangkah lagi. Dan itu semua berkat Lucy Carlyle, rekan agennya yang sangat berbakat. Di rumah saat Lucy, George, dan Lockwood menonton berita tersebut, Lucy tampak sangat marah. Karena sebelumnya dia sudah meminta Lockwood untuk jangan melibatkannya dalam pemberitaan publik. Tapi Lockwood malah mengingkarinya. Lucy hanya tidak mau kalau dirinya diincar. Hugo Black mungkin ikut menonton berita ini dan mulai memikirkan cara untuk membunuh Lucy. Di situ Lockwood berkata akan menjaga dan melindungi Lucy karena Lucy adalah aset berharga mereka. Tapi perkataan Lockwood barusan malah semakin membuat Lucy tersinggung dan marah. Lucy pun pergi meninggalkan kedua rekannya itu. Lockwood terlihat menyesal. Di basement, Lucy melampiaskan kekesalannya dengan berlatih pedang. Sementara itu di atas ada seseorang yang mengunjungi markas Lockwood & Co. Dia adalah asistennya Inspektur Barnes dari Deep Rec. Lockwood dan Lucy dipanggil ke markas besar mereka. Pak Barnes tahu bahwa penyelidikan Lockwood dan Lucy mengarah pada Hugo Black.
Pihak Deep Red juga tidak akan tinggal diam karena masih belum bisa memecahkan kasus ini. Mereka sudah membawa dan menahan Hugo Black. Pak Barnes ingin Lucy untuk memberikan bukti yang bisa membuat Hugo Black dipenjara. Gadis itu dibawa ke sebuah ruangan. Ada sebuah kursi di sana. Lucy disuruhnya duduk menatap Hugo Black yang berada di ruangan sebelah. Terhalang sebuah kaca dua arah, jadi Hugo Black tidak bisa melihat Lucy. Lucy diperintahkan untuk mencoba merasakan sesuatu di saat melihat wajahnya Hugo. Namun anehnya di sana Lucy tidak bisa merasakan apapun. Itu sia-sia. Sebelum Lucy pergi, Pak Barnes memberikan tiket kereta untuk pulang pada Lucy. Dia memperingatkan agar Lucy sebaiknya pulang karena Lockwood sangat berbahaya. Menurutnya, Lockwood adalah seorang penipu yang hanya mau memanfaatkan Lucy. Dalam perjalanan pulang, di tengah-tengah jalan, tiba-tiba Lucy meminta berhenti dan turun dari taksi. Ia masih marah dengan Lockwood yang tidak menuruti permintaannya untuk tidak melibatkannya di media. Saat ini Lucy mungkin berniat akan pergi dan berhenti dari agensi Lockwood & Co. Tapi di sana Lockwood berusaha meminta maaf. Dia sudah melakukan kesalahan dan Lockwood berjanji tidak akan pernah berbohong lagi kepada Lucy. Lockwood meminta Lucy untuk tetap bersama mereka karena mereka membutuhkan Lucy. Di momen itu, Lockwood menyalakan flare karena mereka berada di dekat tempat yang sangat berhantu dan harus segera pergi. Di markas Lockwood & Co., George terkejut saat mendapati pintu rumah terbuka. Tiba-tiba saja seseorang misterius membekapnya dari belakang. Ketika Lockwood dan Lucy pulang, mereka menemukan pintu markas mereka terkunci dari dalam. Keduanya pun memanjat jendela. Mereka yakin sekali ada penyusup yang masuk. Ini pasti ulah Hugo Black. Lockwood akan mengatasi si penyusup, sementara Lucy disuruhnya untuk mencari George. Saat pintu dibuka, penyusup itu tepat berada di atas tangga. Lockwood langsung berurusan dengannya tanding pedang. Sementara Lucy pergi ke bawah untuk mencari George, yang ditemukannya di ruang basement dalam keadaan terikat. Ketika Lockwood berada di posisi yang sulit, Lucy dan George keburu datang memberikan pertolongan sehingga penyusup itu tidak punya kesempatan untuk melawan lagi. Pada akhirnya penyusup itu kabur dengan melompat dari atas jendela dan berlari terbirit-birit. Mereka yakin sekali penyusup barusan itu adalah suruhannya Hugo Black. Dan dari suaranya Lockwood menduga penyusup itu adalah seorang wanita. Ketiganya langsung pergi ke basement dan mendapati kotak pelindung cincin Annabelle sudah kosong. Sepertinya penyusup tadi mengambil cincin Annabelle. Karena Hugo Black sampai repot-repot mengutus seseorang untuk mengambilnya, pastilah cincin tersebut memiliki nilai bukti. George dan Lockwood benar-benar kesal. Tapi berbeda dengan Lucy, dia biasa saja. Dan ketika ditanya kok Lucy ekspresinya biasa saja, rupanya Lucy sedari awal sudah menyimpan cincin itu di dalam liontin perak dan selalu dia bawa kemana-mana. Lockwood langsung tersenyum, sedangkan George sangat-sangat tidak menyangka. Lockwood & Co. bersambung, berlanjut ke episode 3.